Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi yang kemarin, yaitu adalah penentuan peluang usaha. Jadi di sini bahwa seorang wirausahawan haruslah memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Nah, kreativitas inilah yang akan membawa wirausahawan tersebut untuk berinovasi terhadap usahanya. Nah, inovasi sendiri di sini itu adalah sesuatu yang akan berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Salah satu karakter yang sangat penting dari seorang wirausahawan adalah kemampuannya untuk selalu berinovasi. Tanpa adanya inovasi, sebuah perusahaan itu tidak akan dapat bertahan lama. Karena di sini pastinya disebabkan oleh suatu kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan inovasi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sesuatu yang harus dilakukan, lalu sesuatu yang tidak harus dilakukan, dan kondisi. Untuk sesuatu yang harus dilakukan, biasanya ini kita itu harus menganalisis peluang. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang, lalu sederhana dan juga terarah, biasanya dimulai dari hal yang paling kecil, dan juga mengenai kepemimpinan di dalamnya. Nah, lalu untuk sesuatu yang tidak harus dilakukan, biasanya itu di sini adalah kita itu mencoba untuk menjadi yang pandai. Kita juga mencoba untuk selalu ingin mengerjakan sesuatu yang banyak. Kita mencoba inovasi untuk masa yang akan datang dan lain-lainnya. Lalu di kondisi ini kita itu memerlukan yang namanya ilmu pengetahuan. Kita harus mampu membangun keunggulan diri kita sendiri atau membangun keunggulan dari produk kita. Dan juga kita harus yang namanya berinovasi selalu. Lalu di sini ada memberdayakan dan mengembangkan peluang usaha. Nah, di sini kita itu yang pertama adalah harus menerapkan strategi ATMI. ATMI itu adalah amati, tiru, modifikasi, dan improvisasi. Nah, jadi di memberdayakan dan mengembangkan peluang usaha ini kita lakukan setelah kita melakukan survei, riset, dan uji coba pasar. Maka peluang usaha harus diberdayakan menjadi peluang emas. Nah, yang pertama itu adalah kita menerapkan strategi ATMI. ATMI itu adalah amati, tiru, modifikasi, dan improvisasi. Lalu yang kedua adalah make it better. Di sini adalah suatu usaha untuk membuat peluang di pasar itu menjadi lebih baik lagi setelah survei pasar. Nah, contohnya adalah produk yang dibuat akan menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan juga lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah make it one. Jadi di sini make it one itu adalah merupakan langkah untuk menjadikan produk kita itu sebagai produk yang pertama. Lalu selanjutnya adalah make your product be a specialist. Maksudnya adalah di sini langkah untuk membuat produk kita itu menjadi produk yang khusus atau menjadi produk yang spesialis. Lalu yang ada selanjutnya cloner. Cloner di sini adalah langkah untuk meniru tetapi menggunakan merek yang berbeda. Contohnya aja sekarang lagi banyak produk kopi. Nah, produk kopi pasti rasanya hampir sama, cuma mereknya berbeda-beda. Ada kopi janji jiwa, kopi kenangan, dan juga lain-lain. Nah, terus di sini adalah substitute. Nah, substitute itu di sini adalah langkah untuk menjadikan produk kita itu menjadi produk pengganti dan juga produk yang telah ada. Untuk
menjadikan produk pengganti dari produk yang telah ada. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat usaha. Jadi di sini yang pertama, kita itu harus spesifikasi produk atau jasa baru yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita harus spesifikasi dulu nih produk atau jasa baru kita, sehingga nanti dihasilkannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua adalah kelayakan produk atau jasa baru tersebut untuk dipasarkan. Apakah produk atau jasa yang kita buat ini benar-benar layak untuk dipasarkan ke masyarakat ataupun konsumen. Lalu yang ketiga adalah penguasaan proses pembuatan produk. Jadi kita itu harus mempunyai penguasaan, kita mempunyai keterampilan dalam proses pembuatan produk kita. Lalu produk yang sejenis yang telah ada di pasaran, jadi kita harus mempertimbangkan nih, apakah produk yang sejenis kita itu berbeda dari produk yang akan kita buat. Perbedaannya itu dari segi apa? Lalu yang terakhir adalah strategi pemasaran produk atau jasa baru yang akan dipakai. Jadi kita harus mempertimbangkan kira-kira strategi pemasaran yang kita miliki itu bagaimana. Nah, untuk itu cukup sampai di sini materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.